Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam edisi yang ke-10 perbincangan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Mungkin Anda pernah disoal, dalam Alkitab, Yesus tidak berkata pun, "Akulah Tuhan, maka kamu mesti sembah aku." Ya saudara, Yesus tak pernah berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Tapi kita telah menjelaskan dalam edisi-edisi yang sebelumnya bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus benar-benar adalah Tuhan, maka Yesus layak dan harus disembah. Maka sekarang kita lihat, pernahkah Yesus menerima penyembahan? Pernahkah Yesus disembah? Jawabannya sudah pasti iya, beberapa kali. Dalam Injil Matius bab 2 ayat 11 mengatakan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia." Mereka yang disebut di sini adalah orang-orang Majus yang datang dari timur karena telah mendengar tentang kelahiran Yesus. Bila mereka melihat Yesus yang masih kecil, mereka sujud menyembah Yesus. Bermaksud dari kecil lagi Yesus telah disembah. Ayat seterusnya dalam Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, satu perkara yang sangat penting di sini yang kita perlu perhatikan adalah apabila Yesus disembah, adakah Yesus menolak penyembahan itu? Tidak. Yesus tidak menolak penyembahan dari murid-muridnya. Malah Yesus menerima semua penyembahan. Semua penyembahan itu. Satu lagi contoh dalam Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang seterusnya, Yohanes 9 ayat 38. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Maka kita lihat saudara, Yesus sesungguhnya pernah disembah. Dan setiap kali Yesus disembah, Yesus tidak menolak penyembahannya. Saya ulang sekali lagi ya. Yesus tidak menolak penyembahannya. Yesus menerima semua penyembahan daripada murid-muridnya. Haleluya. Nah, ada satu soalan di sini. Yang mana satukah yang lebih memuliakan Yesus? Kalau Yesus meminta murid-muridnya menyembah dia dengan mengatakan, "Sembahlah aku. Aku ini Tuhan nih, sembahlah aku." Atau B, murid-murid Yesus secara rela menyembah Yesus. Jawaban sudah pastinya adalah B. Yesus tak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah Yesus dan berkata, "Sembahlah aku, sembahlah aku." Tetapi murid-muridnya dengan rela menyembah Yesus. Kenapa murid-muridnya menyembah Yesus? Padahal hukum Allah dalam perjanjian lama dengan tegas melarang umat Allah menyembah yang lain kecuali Tuhan. Ya, sebab murid-muridnya dapat melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mereka dapat melihatnya? Bagaimana mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan? Yaitu dengan mereka dapat melihat sifat-sifat ilahi yang ada dalam Yesus. Dan semua sifat-sifat ilahi ini dinyatakan daripada kehidupannya, daripada pengajarannya, daripada
pekerjaan-pekerjaannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Yesus dapat berkata dalam Yohanes 14 ayat 11 ini, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bermaksud tidak perlu Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tapi kehidupan Yesus sendiri, ya, His life. Kehidupannya adalah suatu kesaksian bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Amin. Yesus tidak mau memaksa atau memberi perintah kepada pengikut-pengikutnya untuk menyembahnya. Ya, Tuhan mau supaya kita menyembah Tuhan dengan hati yang rela. Menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan karena ianya suatu kewajiban atau suatu kepaksaan. Ya, lagipun Yesus datang ke dunia bukannya untuk mengistiharkan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Bukan begitu. Tapi Alkitab berkata dalam Markus 10 ayat 45 ini, bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani seperti raja, tetapi Yesus datang untuk mengambil rupa seorang hamba. Bukan raja, tetapi menjadi hamba untuk melayan dan menjadi penebus bagi kita semua manusia. Dan akhir sekali, satu lagi petikan yang sangat menunjukkan bahwa Yesus disembah adalah Wahyu bab 5 ayat 11 sampai 13. Kita baca ayat ini atau petikan ini. "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa," katanya dengan suara nyaring. "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Haleluya. Jadi saudara, sangat jelas dalam petikan ini, Yesus menerima penyembahan dari semua ciptaan Tuhan, semua makhluk. Yesus mendapat puji-pujian dan sanjungan yang tertinggi. Dan yang paling luar biasa sekali, saudara, Allah Bapa sendiri yang memberikan sanjungan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus. Nah, lihat petikan ini ya, yang ditulis Paulus dalam Filipi bab 2 ayat 9 sampai 11. "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia." Perhatikan di sini saudara, Allah sangat meninggikan Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kenapa Allah Bapa mau meninggikan Tuhan Yesus? Kenapa Allah Bapa mau memastikan Tuhan Yesus mendapat pujian dan hormat yang tertinggi? Kenapa? Jawabannya pada ayat yang terakhir petikan ini, yaitu bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebab apabila Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan dan disanjung, Allah Bapa juga ditinggikan dan dimuliakan.
Amin. Oleh itu saudara, kita harus menyembah Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Seperti mana dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 22 mengatakan, semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Apa yang akan terjadi kalau ada orang yang sudah kenal Yesus tetapi tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah? Nah, dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 22 berkata begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Nah, ayat ini jelas mengatakan kalau ada orang yang menyangkal anak dan Bapa, orang itu adalah antikristus. Wow. Saudara, janganlah jadi antikristus. Malah, janganlah ragu-ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sembahlah Yesus dengan memberikan segala hormat, kemuliaan, dan kuasa kepadanya. Sekiranya kita telah menerima Yesus sebagai penyelamat, maka kita juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan, supaya Yesus dapat menjadi Tuhan yang bertakhta dalam hidup kita, dan karena itu kita jadi pengikut Yesus yang taat dan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, haleluya, segala puji, hormat dan syukur kepada Allah Bapa yang termulia. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran yang telah kami belajar. Sangat jelas sekali Yesus pernah disembah dan layak disembah karena Yesus adalah Tuhan. Dan kami tidak mau hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Kami mau supaya Yesus menjadi Tuhan yang benar-benar bertakhta dalam hidup kami. Ya Bapak, Tuhan Yesus yang benar-benar bertakhta dalam hidup kami, supaya hidup kami dapat berubah. Tidak mau lagi hidup seperti dunia. Tidak mau lagi hidup terikat dengan keduniaan yang akan menuju kebinasaan. Ya Bapak, tolong kami untuk percaya, untuk mengasihi, dan mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang termulia. Amin.